Kami bukan orang yang bisa berceramah berapi-api kemudian pulang. Karena setiap kalimat dari pimpinan itu hutang. Karena itu saya sangat, kecuali biro pembinaan yang minta atau biro yang lain, saya agak jarang mau terima permintaan ceramah. Karena setiap kalimat yang saya ucapkan itu hutang. Orang bisa menagihnya. Misalnya, saya ceramah tentang sending berapi-api, merapi-api. Satu kalimat aja nanti orang nyeletuk, baulah homa. Hamu doso nari kadek marturia. Dileondo hamu kuaso. Repot kita. Jadi karena itu saya selalu membatasi ceramah, karena setiap ceramah kami itu hutang yang bisa dikejar orang. Tapi dalam rangka kita bersharing, berbagi, saya penuhi permintaan biro pembinaan. Kita bagi dua hari ini. Pertama, integritas pengkhotbah. Aduh, integritas. Integritas kalau kita bikin hata bataknya hakibulon. Hibul, utuh. Jadi bahasa Inggrisnya completeness, complete, dia utuh. Idona lapatani integritas. Jadi kalau dipadankan dengan pengkhotbah parjamita, integritas pengkhotbah itu artinya keutuhan, completeness, hakibulon parjamita. Jadi kita adalah di seorang parjamita, kamu sebagai guru kuliah, aku sebagai pandita, kita sama-sama parjamita, kita utuh sebagai pengkhotbah, bukan parsial, bukan sepotong-sepotong, bukan terpecah-pecah. Kita adalah pengkhotbah yang secara utuh. Nah, untuk itu ada 7 hal menurut kami supaya kita bisa menghayati, memahami tugas kita sebagai pengkhotbah itu secara utuh. Yang pertama, hidup dengan dan dalam Alkitab. Hidup dengan dan dalam Alkitab. Jadi kita sebagai pengkhotbah, modal pertama dan utama kita Alkitab, Bible. Nah, untuk itu kita memang harus hidup di situ. Apa sebetulnya khotbah? Khotbah itu adalah interaksi firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Ahado jamita, jamita ima pardomuan ni hatani debata dohot hanguluan siapari. Jadi firman Tuhan itu berinteraksi dengan kehidupan, dan itulah khotbah, itulah jamita. Nah, karena itu mau nggak mau kita harus hidup senantiasa dalam firman. Firman itu dapat dari mana? Alkitab. Perjanjian baru dan perjanjian lama. Saya selalu menyebutkannya mulai dari perjanjian baru dan perjanjian lama. Nah, karena itu kalau kawan-kawan, kalau kita mau menghayati, memahami tugas kita sebagai parjamita secara utuh, pesan saya yang pertama, Alkitabnya harus tuntas kita baca. Usuk kumajohita isedo syakita nong tammak manjaha Bibil. Jadi bisa daripada sada Musa sahat tu panghukapon, atau secara acak. Hari ini dia Markus, besok dia Lukas, ambil Psalmen, Poda, aling onom pulo onom bukui ngatamak be jinaha. Mertudu majob. Ise nong tamak manjaha Bibil. Dengarong, bah, buaron amang kabiro nami. Tulu pulu walu guru huria, naung manjalo tohonan, nggak manjalo tohonan sudah kan? Dangadong nang gosada, naung tamak menjahat Bibil. Naikon marpuasa 5 pimpinan saminggu. Goruima standarnya. Piga masyak kita nong tamat menjaha pada nebar. Markus satu panggukabon. Natuari jami tatas yang panggukabon. Piga mah. Tamat. Bisa acak. Dia baca dulu Filemon, idona Jumepe, dungi dijahai mana Filipi, ala idona paling menggembirakan, dungi dijahamu imana muse Markus,
Ido evangelium na jumepe. Piga mak, nung tamak manjapa dan nepar 20 itu buku. Nah dong. Nah dong. Bah. Biado boy jongjok kamu. Hata hita mau pakai. Biado jongjok kita di langgatan. Mandok tu ruas. Ikom mangulu dohamu di bagasan hatani Tuhan. Habe hata hita mau pakai. Habe hita sendiri dan mangulu di bagasani. Buktina nang kosada nang adong syak kita nong tamak manjaha pada nepar. Borak dong. Amang inang. Tu dia mah KBP neng buah nota. Molosongonon do kadana. 3 tahun tamat sen sekolah guru, 3 tahun manjalo tohonan, 5 tahun manjalo tohonan, 10 tahun manjalo tohonan, alidang tamat manjapa dan nebaru. Aku panggil aku tuh biro pembinaan, aku boto saat andigan pembekalan. Sadaran masuk Jumat. Mula kamu hari Jumat, opak evangeliumi ikon tamat jamuna. Markus sada tu 10 biddu do Markus. Jalai do jamita tu marsobo. Advent parjolo. Matius 20 biddu. Lukas 24 biddu. Yohanes 21 biddu. Tamat opak arion. Emang inang udok matuamu. Dangadong sahalatta jongjong di langgatan. Melodak kata tamat tajaha bibili. Molo sanga situai, sanga ruasi, ruminggas manjaha bibil sakita partohonan, anggo kita habis mah. Hohom doi mana tiki marjamita kita. Ala hormatna, sopan, mabiari mana, hona RPP, ala manggugai parmingkuan. Ale di bagasan rohana sasitongna, oleh mak pandokoni baguru. Nah, oleh mak pandita pandokoni mesina. Saya mau katakan, nggak ada jalan lain. Au nggak 22 tahun pandita. Sonario pimpinan. Ganup lau marjamita, hupak sado diriku manjah, sada bukui. Natuari jamita setia. Pangukabon 20 sada topat. Sebelum marjamitau di ujung tahun parhuriaun, daku boto lo bisa 10 kali hujaha. Sabukui. Bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Inggris. Jala khusus pasal 20 sada. Upareso Novum Testamento. Marsugut Advent Markus. Daku boto nga 30 kali kujaha Markus 10 tolui mulai sen ayat sada. Jamita sedia do ayat marsugut. Markus 3 10 tolu ayat 24 sahat tu tolu puluh itu. Daku boto mana 30 kali i ujaha neng modom dungo manugo di kantor usahakan di handphone ini. Jala rencanaku konsentrasi mawanon di ayat 22 1 itu ala pabidaku mulo jami tahun sudah mulai sen ayat 24. Kawan-kawan, aku mau bilang gak ada jalan lain. Mulak mahita tu bibili. Harus kita orang yang paling rajin baca Alkitab. Gak boleh kita kasih sintua yang lebih rajin. Ikut kita. Alkitab itulah buku yang paling sering kita baca. Dan gak ada alasan. Sekarang kita bisa baca Alkitab di handphone. Mau bahasa apapun, mau bahasa Batak yang sebelahnya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Yunani, bisa kita baca handphone.
Pengalamanku, ala saya terbang hamisonari, lawan 2 jam di pesawat. Mejaha turbuki daripada kolan maranganangan nih, Bang. Saya mau katakan, gak ada jalan lain. Molodang habis masuk di ruason di Algit Gereja Karismatik. Habis sudah ruasnya KBP Natapanulion di Algit di Bonduk Gerakan Karismatik. Ala buah ala kita panggulana dang sitong mangulu di bakasan hata di Tuhan. Buktina dang tamak kita menjadi bil. Usukku mamuse. Piga masih kamu nadong almana online di handphone. Almana HKBP online. Sada 2. Tolu puluh walu kita holan tolu no na adong almana online di handphone na. Mulai tahun nasalpu ngadong almana online. Bisa kita beli 35.000. 1 tahun kita bisa pakai. Hanya 35.000 beli di Play Store. Sudah doi tamar handphone. Setiap saat kita bisa tahu ayat harian. Setiap saat kita bisa tahu ayat minggu besok. Kita bisa tahu nanti Advent kedua dari mana. Setiap saat bisa kita cek. Oh, Zakaria 9 ayat 9 ayat 10. Tanpa itu, kawan-kawan, nah dong, gak yakin aku mau dia pendeta, mau dia simtua, gak yakin saya dia akan bawa almana kemana-mana. Gerua, ngapa pimpinan dak ya behujuk ubuan almana. Anggo handphone on dak ya tinggal. Gak pernah tinggal handphone ini. Karena ke apa? Sodo hepeng niba. Bang pengen masuk tuh son. Tinggal satokin handphone panik doi ba. Alio molo almana do tinggal. Molo sih. Tapi karena almana sudah masuk handphone, Bible juga bisa di handphone, semua bisa kita lacak sekarang, gak ada alasan. Jadi saya mau sederhana, kawan-kawan, saulaun, back to the Bible, kembali ke Alkitab. Dah dong dalam nasi. Aku berani mandok, holak kata do transformasi, molodang manjaga Bible pandita, dok guru kuliah. Dok Bible fraud, olah kata dia, nggak ada itu. Kita mungkin bicara, diam mereka karena mereka hormat, tapi sebetulnya mereka menganggap kita nggak marsahala, nggak berwibawa. Untuk kita di HKBP tambah satu lagi, penindang yang haporsal, konfesi. Boy cek kamu tuh staff si Philip, anak ni dokter bicar ninggolan. Cek, manang tu dia aku buat dong di tasku. Konfesi. Manang tu dia, manang tu Jakarta aku terbang selalu ada di tas laptopku konfesi. Ada RPP, ada buku aturan. Mau mengatakan apa? Sebagai parjamita kita tidak terlalu bebas. Mengikuton konfesi, jamitata, parameternya konfesi. Dan bui lewat sen konfesi. Nah karena itu kita harus kuasain konfesi. Iman parjono. Hiduplah dengan dan dalam Alkitab. Mangulu kita, mardongan, dohok di bagasan Bibeli. Jaladak kolak kate memang hidup. Bibeli do buku nah paling sering tajah. Buku pangukapon 3 bulan mah hu guru hok kami hu ingot 3 semester 3 tingkat 4 manang tingkat 3 di kampus 3 bulan holan menjaha maparsiajari buku pangukapon alelo marjamita minggu ujung tahun parhuriaon hu paksa diriku mula ujaha asing do pena husuk kunopui dohot sekjen pas marapo tami sermon maju itabah dang dapot tu dope ipola ni jamita tu marsogo na roy purus ukipe na. Mau mengatakan kawan-kawan, gak ada jalan lain. Modal utama kita Alkitab itu. Yang kedua, pesan saya kalau kita mau bicara integritas, hakibulon,
completeness sebagai parjamita. Hiduplah dalam khotbahmu. Hiduplah dalam khotbahmu. Kau adalah pendengar pertama khotbahmu. Aku adalah pendengar pertama khotbahku. Ketika kita bikin khotbah, kita ingat khotbah ini pertama-tama dan terutama ditujukan untuk diriku. Sebab itu, jangan khotbahkan yang tidak kau percayai. Jangan pernah mau mengkhotbahkan sesuatu yang tidak kita imani. Unang ulo jamitahon nasohina porsyomi. Dan itu yang kulakukan. Aku gak mau mengatakan sesuatu dari mimbar yang aku sendiri, yang saya sendiri tidak percaya. Molodak porsia au dak kudoki sian langkata. Karena apa? Karena tujuan khotbah, alamat khotbah yang pertama-tama dan terutama adalah kita sendiri. Dan hayati khotbah kalimat demi kalimat. Hayati khotbah kita kalimat dengan kalimat. Doakan khotbahmu. Isi doa nama kata tai. Malah dong urusan nasing boleh doa di luar. Saya serius. Kalimat demi kalimat khotbahmu hayati. Kalau kau sendiri, kalau aku sendiri, kita sendiri tidak menghayati khotbah kita, apalagi ruas. Molo kita sendiri dang tahilala, dang tak alami, dang tahanguluhon jamitatai, lama ruasi. Karena itu, jadikan khotbah itu menyatu dengan hidup kita. Menyatu dengan isi kepala kita, menyatu dengan isi hati kita yang paling dalam, termasuk yang tersembunyi dalam itu. Dan hati-hati, amanginang, kawan-kawan, khotbah yang paling kuat itu, khotbah yang paling nyaring itu adalah sesudah kita turun dari mimbar. Khotbah kita yang paling nyaring itu adalah sesudah kita turun dari mimbar, dari langkatan. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, sadar atau tidak sadar, sesudah kita turun dari mimbar, itulah khotbah yang paling kuat yang ditangkap oleh ruas. Ada yang dinamakan ajaran atau khotbah tersembunyi. Apa itu khotbah tersembunyi? Khotbah yang tanpa kita sadari sedang kita sampaikan kepada jemaat. Uben ma contohnya paling ekstrim. Adong doha somalaku naroa membuat sesuatu nabadahu, kubuat dang pakai tangan, ale pakai pak, ujepit pakai jari, ulempar, baru takut. Sudah dak danaki natuli malo mamben songoni. Jala dido inakta oma ajaramu don katanya. Dakya hudok tudak danahi ngulisen dak dana anak buru moladong nabadabu kain pel manang salawarmu buat pakai kaki dah ashatok dakya ali sudah dak danaki natuli malo do mamben songoni isen bereng na bapak na. Itulah yang dinamakan khotbah tersembunyi. Itulah yang dinamakan ajaran tersembunyi. Sesuatu yang kita khotbahkan ahado najimat jinamita homuna nasosinadaran muna. Dang sadar hamu, dang sadar kita HP idu sasitongna na sedang tajami tahun teruasi. Contohnya bisa diambil banyak sekali. Hiduplah dalam khotbah kita, karena sebelum orang lain mengaminkannya, kita duluan yang mengaminkan. Karena itu khotbah harus ditulis. Saya sampai sekarang masih mendisiplinkan diri, semua khotbah ditulis, kata demi kata. Apalagi dengan COVID. Setelah COVID, khotbah direkam pakai video. Setelah kami pimpinan ganuk minggu jamitan iba direkam, sekali ada kesalahan
nggak bisa dihapus sampai mati. Alani husuraton majamitaku, kata demi kata di buku. Tidak harus diucapkan semua, tapi kemungkinan untuk salah ucap menjadi kecil. Dan saya mengajak kawan-kawan guru kuliah, amu selalu nakadongan, selalu tuliskan khotbahmu kata demi kata. Sebab apa? Khotbah yang dituliskan itu biasanya lebih terstruktur, karena banyak kali di kepala kita ini, dan sering kali itu semraut, rundut. Karena itu butuh untuk dituliskan supaya dia lebih terstruktur. Yang ketiga, bagaimana kita menghayati sebagai integritas, sebagai pengkhotbah? Hiduplah gembira, hiduplah bahagia, hiduplah gembira, marlas niroh sama martu sama kita. Kebahagiaan dan kegembiraan itu adalah modal pertama, modal besar pengkhotbah. Kita tidak harus jadi pelawak. Kita tidak harus jadi pelawak. Tapi kita harus gembira dalam hidup kita. Dan banyak pelawak sebetulnya tidak bahagia hidupnya. Banyak pelawak yang mati bunuh diri. Karena apa? Karena sebetulnya di dalam dirinya dia tidak bahagia. Dia hanya mampu membahagiakan orang, tapi dirinya sendiri tidak bahagia. Kita bukan pelawak, tapi kita harus gembira. Apa alasan satu lagi kenapa kita pengkhotbah Parjamita ikon gembira? Karena kegembiraan itu menular. Kegembiraan itu menular. Kita selalu gembira di dekat orang yang gembira. Ketika orang lain tertawa, kita ikut menjadi tersenyum bersamanya. Tapi sebaliknya, kemurungan, kesedihan, apalagi keputusasaan, pandelian, itu juga menular. Sukum matiamu, aha manabui tiupon, sian sada Parjamita, nong madele di bagasan rohana. Apa yang bisa kita ambil dari seorang pengkhotbah, apa itu pendeta, guru, Bible Pro, yang sebetulnya dalam hatinya sudah putus asa? Ngarata be di berengi mana portibion, dangarong be, nggak ada. Makanya saya berani mengatakan, seorang pendeta, seorang guru yang sudah putus asa, nong madele, tidak boleh diizinkan naik ke mimbar. Ala sega do benon nanon huriai. Tular konon nama pebelion nama sudi pandelian yang terluas. Karena itu, mari kita gembira. Mari kita bangun kegembiraan. Mari kita bangun kebahagiaan. Karena apa? Karena kegembiraan itu menjadi modal utama kita. Dan kebahagiaan itu bukan tujuan. Kegembiraan atau kebahagiaan bukan tujuan. Kalau tujuan adalah sesuatu yang mau kita kejar di masa depan. Kegembiraan, kebahagiaan bukan tujuan. Kegembiraan dan kebahagiaan adalah modal hari ini. Modal kita mencapai tujuan. Kalau tujuan kegembiraan, berarti kita nggak gembira. Tapi ketika kita menjadikan kegembiraan itu sebagai modal, kita mencapai tujuan-tujuan hidup kita, cita-cita kita, cita-cita pelayanan kita, dengan riang dan gembira. Yang keempat, hiduplah dengan penuh kasih. Hiduplah dengan penuh kasih. Panguluma di bagasan holong. Kasihilah dirimu sendiri. Siapa orang yang pertama harus kita cintai? Diri kita sendiri. Dan banyak pendeta, banyak guru huria, banyak partohonan yang sebetulnya membenci dirinya sendiri, menolak, menyangkal dirinya sendiri. Dan itu pasti ketahuan dalam khotbah, dalam acara, dalam sikapnya sehari-hari. Banyak pendeta, sekali lagi yang aku bilang, banyak pendeta yang sebetulnya membenci dirinya sendiri. Dan dihakologi mana dirinya sendiri, bahkan disegai mana, ditulak di mana. Bisa itu karena ada sesuatu di masa kecil, bisa itu karena dia merasa tidak puas, tapi dia tidak mencintai dirinya sendiri. Nah, saya mau mengatakan, nggak mungkin kita cintai ruas, kita cintai orang lain, kalau diri kita sendiri tidak kita cintai. Dan kasih,
cinta, holong adalah khotbah yang paling kuat. Cinta, kasih, atau holong itu adalah khotbah yang paling kuat. Suku mamu maladong masa depan dita itadahamu nahulitan paroha ahud serakah sude hamu leatoni di sakti mana dang di mana tuamu nanggoti marjamita memana ahama bayangan muna taring waktu perjamitai maladong madongam muna panita resort muna nahulitan serakah muse sudah dibuat di mana? Adong dila tuamu nanggoti marjamita di mana? Biar pak lamuna. Olah kata. Songoni maruasi itu kita. Molo kita marjamita dang adong holong di bagasan dirita. Songoni maruasi manghumi kita. Tahu lemak olah kata di. Mang inang kawan-kawan, kalau mau kita bicara soal integritas pengkhotbah, hiduplah dengan penuh kasih. Belajarlah memberi. Kritik kepada kita partohonan HKBP, kita ripe macal. Kita adalah orang yang hanya tahu menerima. Itulah kritik yang ditujukan kepada kita. Kita kurang tahu memberi. Pasah peliap pe, nampe kanako balajo sentralisasi tong per 2000 nih. Gitu. Karena apa? Karena kita merasa hanya orang yang tahu menerima, bukan memberi. Rajin-rajinlah berbagi, rajin-rajinlah berkorban. Buido cekomuna, sude pandita nang dongan guru, nakea rap doko tau. Ohodo na dokon ni pandita DTI, bui cekam. Hado kami rak do pandita najulu guru jus den sinaga di Betung au di Palembang. Hado lilik kami rak dohot guru Saidin Manulang dungi pandita Manulang memana bapaknya si pandita Lasma Manulang di Palembang. Hado kami rak. Saya berani mengatakan dan bisa cek kepada semua pendeta yang pernah sama-sama kami. Aku nggak pernah makan sendiri. Kita berbagi. Mau sedikit atau banyak kita bagi. Dan itu menguatkan khotbah kita. Bagaimana mungkin ada seorang pendeta atau guru berkhotbah tentang kasih, sementara memberi kepada kawannya sendiri pun dia nggak mampu? Nggak mungkin itu. Bagaimana mungkin kita berkhotbah tentang pilihan, sementara kita sendiri nggak ngasih pilihan? Real, amangin. Karena itu yang keempat, hiduplah dengan penuh kasih. Dan orang yang pertama setelah diri sendiri yang kita kasihi adalah istri atau suami. Ada yang selibat nggak di sini yang tidak menikah? Sudah berkeluarga? Sudah ya? Hah? Ada yang belum menikah? Belum? Ada? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya orang yang berpendapat perkawinan itu pilihan, bukan kewajiban. Nggak tahu aturan masih ada nggak aturan guru kuliah harus kawin baru manjalo tohonan? Nggak ada lagi kan? Dangnung be kan? Nah julu deh. Ya. Jadi yang mau saya katakan apa? Setelah diri sendiri, yang pertama harus kita cintai adalah orang yang paling dekat, yang paling sering bersama-sama dengan kita. Ya do, dipikiri kamu, aha komentar ni inata molo marjamita kamu. Aha do kira-kira komentar ni danahi molo marjamita kamu. Kalau kita khotbah tentang kasih, kita khotbah tentang disiplin, kita khotbah tentang penguasaan diri, kira-kira komentar inata manang amata, komentar ni danahi buat. Tutu manang do imana daw. Utada do papakon. Laka tadi. Hati-hati. 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 Itu yang tadi ku bilang. Saya tidak mau anakku, aku tidak mau inang boru regar, anakku mengatakan dalam hatinya ketika aku berkhotbah, olah kata do, Bapak on. Aku masak sina, dangulau.
Dia juga harus bisa mengaminkan tohode. Au masaksina. Memang hidup. Mila mau. Molo oke, ruas nggak tahu. Tapi kalau anakku sendiri, oleh mak katanya. Hati-hati kawan-kawan, hiduplah dengan penuh kasih. Yang kelima, hiduplah dengan sejumlah prinsip dan nilai luhur yang kita junjung. Kita harus punya prinsip. Pengkhotbah yang nggak punya prinsip, pengkhotbah yang nggak punya nilai yang dijunjung, nggak ada harganya. Nggak takut ruas itu melihatnya, nggak hormat ruas itu, si tua itu melihatnya. Kalau nggak ada dilihatnya dari kita ada prinsip yang kita junjung. Mau di suku kamu, paling sedikit ada 7. Aku berani mengatakan prinsip. Dan boleh korek semua rekam jejak saya. Betul nggak ini? Memang ini prinsip yang dijunjung DTA. 1, kesetaraan. Hadusan. Daki aku bereng, daki aku perlakuhon manang ICP. Sebagai tomorrow sianau. Soddo si calon pandita pilih. Mulu mardalak kami 1 meja doa kami makan nang dok supir sepanggabian tak ke upalo asimada di meja nasi au di meja tahu sarupa dong hajol mau nami olah nau tugas beda au kepala departemen imana membuat mobil ale yang gua hajol mau sarupa dong dang marga impar. Kesetaraan boleh cek daki aku perlakuhon ART asisten rumah tangga kami secara kasar daki aku bully hormat doau nang pe pangurupi mana ulaun na do pangurupi aliang gua hajol maun na sarupa do tau. Kesetaraan apalagi parsidohotan partisipasi dalam semua perjalanan kependetaanku. Saya selalu berusaha supaya banyak orang terlibat berperan. Saat imam menyimpang audora parjulu pandita na membain molo 24 Desember Natal malam Natal mulubui 12 masih tua Marakedda nakolat sada ala buah ala ulu do sahala situa 30 tahun di mana manjalo tohonan dakya nanggo sahali Marakedda di malam Natal ala tu donatur do tapasaha Paragedda malam Natal situa namorai ya do jati waringin di do imana oddope salilingo lukku doho au Marakedda di malam Natal salilingo dakkiana partisipasi dan itu kekuatan kita Batak. Di mana orang Batak terlibat, di mana orang Batak dilibatkan, dia akan dukung. Itu prinsip partisipasi. Apalagi keterbukaan. Kata Batakna hapataran, kata Sinwaing transparansi. Berpuluh tahun saya menjunjung prinsip keterbukaan. Bisa juga dicek dalam semua rekaman, Di mana aku pendeta resor, aku akan paksa semua terbuka. Apalagi parhepeng. Prinsip kita junjung, nggak ada yang tersembunyi. Di mana aku bertugas, dakya dong menyimpang, upapuli, utabini verdeba pilihan. Saya berani pasang badan, sahali mai tamar pilihan niku. Ale unang pembuati hamusiani. Cukup sekali, saya pasang badan, aku bilang, yang penting jangan kutak-kati, jangan setel. Di bawah ini bayak kau kamu, biama kekuatan tamar jamita, molodoho kita menyetujui, apalagi doho kita menyetel-nyetel pilihan ini. Pilihan paupator dibahain sonari alidang tarida detektif molo sampai huria nggak pakai 2 buku dang binoto be. Bagaimana kita bisa naik ke mimbar bicara tentang kejujuran sementara dalam praktek di bilik parhobasan di padomu majo peliano diambil mas sebagian jo dibayan mai karang tu sosial manang pembangunan omma dibagi 55%. Hilang. Gak ada kekuatan moral kita sebagai parjamita. Karena itu kita butuh prinsip. Apalagi ketaatan kepada aturan.
Apalagi konsistensi. Rasa malu yang paling besar dalam diri saya ketika orang mengatakan, Amang mengatakan begini, tapi Amang lakukan begini. Itulah bagiku rasa malu yang paling besar. Mula didok halak dan konsisten kamu. Tapi kebanggaanku yang paling besar walaupun sakit, ketika orang mengatakan, Amang konsisten. Kalau Amang katakan A, Amang lakukan A. Dan itu kekuatan kita sebagai pengkhotbah. Mungkin satu lagi, kebersahajaan, kesederhanaan. Bagi saya, seorang pengkhotbah yang memamerkan kemewahan itu bukan lambang berkat. Gak ada artinya. Hiduplah dengan sejumlah prinsip. Nah, saran saya tidak harus persis sama dengan saya, tapi kita masing-masing mesti punya sejumlah prinsip dan junjung itu, kop-kop. Dan itu yang membuat kita kuat sebagai pengkhotbah. Kita boleh berbeda pendapat, tapi ketika kita menjunjung prinsip kita, kita akan dihormati sebagai seorang pengkhotbah. Di Boto Hamudora, audak ya ulumar Natal sebelum tanggal 24 Desember malam. Hombar tu almanak AKBP. Audak ku boto almanak dia naik pakyamu. Di almanak HKBP, ado di merek kamu adong ende Natal sebelum 24 Desember sore? Adong lo? Coba cek. Ado di jaha kamu Lukas 2 sebelum tanggal 24 Desember di almanaknya HKBP? Soalnya bingung kamu, ama. Ado? Lukas 2. Manang Johannes ada? Lukas 2, ado adong gabi ayat harian di almanak sebelum 24 Desember? Dengar dong kan? Itu berarti Natal baru 24 Desember malam. Cuma karena kita nggak sabar, belum lewat parningotan nomoding ngamar Natal bisuni. Udah ngulu. Bagi saya itu prinsip kujunjung. Ngulu. Satu sonari. Ngulu. Udah urusan panggorani roha doh. Maralo tu tondikku ngolomar Natal lau sebelum 24 Desember. Ala buah, ala disuruh amani huriai ikon jolo martangiang marpuasa opat minggu padudut naginwaran na minggu Advent. Kita boleh berbeda, tapi percayalah kalau kita punya prinsip, apapun itu kita hop-hop semakin kuat kita sebagai pengkhotbah. Buido di bayakok kamu nguladong sada pandita manang guru jongjong di langgatan, alidang bui mangorom, di boto hamu dang bui dorom mana dirinya. Wah ada pakelala nih ruasi. Gak ada prinsipnya. Oleh-oleh. Yang keenam, hiduplah sehat dan seimbang. Hiduplah sehat dan seimbang. Ini lama kita telantarkan di HKBP. Tapi sekarang kita harus mengatakan kesehatan itu adalah tanggung jawab iman kita. Setelah pandemi kemarin, tiba-tiba kita sadar, haki pasoni, kesehatan itu rupanya penting. Dan itu bagian dari iman kita. Sebelum roh pandemi, kita nggak peduli kesehatan. Upake hata kita nggak peduli kesehatan. Tapi datang pandemi, tiba-tiba semua kita dipaksa argado HP, haki pasono. Ketika pandemi, uang yang banyak itu pun nggak laku. Nggak laku uang itu, nggak ada artinya uang itu. Mau ngaruh COVID, mati. Langsung sian rumah sakit dibuat tuh Parbanda. Autiki di Tangerang Kota Marhubas. 3 ruas nami. Dan lewat Besit Jabuna langsung masian rumah sakit dibuat masuk Parbanda. Tangan dong acara ada isi langsung dipamasuk. Marbaju APC maya lomananomi. Habis bubar. Sekarang kita sadar kesehatan itu, dan menurut kami, baiklah kita sebagai Parjamita sadar, hampir tidak ada penyakit yang datang tiba-tiba. Hampir tidak ada penyakit yang datang tiba-tiba. Semua penyakit itu adalah akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan yang sangat panjang. Nggak ada penyakit yang datang tiba-tiba. Karena itu, sebagai pengkhotbah,
kita dipaksa untuk memiliki pola hidup yang baik. Pola makan, au buido worong sepangan aku, buido hudok tu diriku unak komartabu. Stop. Buido hudok tu diriku unang jama B2 saliling sabulanon. Aku jama. Buido hudok unang jama biri au naloman roh aku minum bir. Ali buido paret ta diriku anggo sabulanon unang tiok biri unang jama. Bui. Kawan-kawan, pola tidur. Banyak kita pelayan pengkhotbah pola tidurnya sangat jelek. Tidur jam 2, jam 3, bangun jam 11. Bayangkanlah, tidur jam 2, bangun jam 11. Kalau sudah ruas tak karejo anggo hita, mudum dobe. Banyak yang seperti itu. Pola kerja, pola olahraga. Enggak 12 tahun au diabetes. Sakit gula. Tiki parjulo sahali difonis diabetes. Ahma suku-suku kutu inata. Ale mana dokter? Bu ido malu mon? Daun na. Jadi sampai mati mau songono ido na. Padami maroh aku. Oh ido. Mardami beba dok rohani basat diri. Bahwa penyakit ini memang harus dibawa sampai mati. Dung 10 tahun diabetes hona majatu. Roma dokter alani diabetes dor katanya. Pasang ma 2 ring. Alai tangyaku, pangidoaku, jala ido usahaku. Paling sedikit 10 tahun naik. Ikon boy hiba martahan. Kalau di leon Tuhan ini 15 tahun nari, songon si tu Raja Hizkia, puji Tuhan. Tapi paling sedikit 10 tahun lagi. Kalau dia nggak kasih ya nggak apa-apa. Tapi ada permintaan kita, ada usaha untuk memperpanjang umur. Kawan-kawan, adong dohata bata. Marna puna dohata. Kata-kata punya pemilik. Gak mungkin kita bicara kepada ruas kita tentang penguasaan diri kalau kita sendiri gak bisa menguasai diri kita. Aku do parisa. Mungkin 15 tahun nasal. Lungi so. Berapa tahun kemudian muncul musik so. Dan ini mungkin udah 10 tahun. Mungkin sampai mati gak lagi lah. Ale tudongan parisap udo. Molodang bui di Eropamu marisap sadari. Molodang bui di Eropamu marisap toluari. Dangarong sahlamu na marjamita di jolonin naposo dok remaja. Biar dok onon muna tu remajai ikon menguasai diri. Hamusat diri. Dang bui mandok tu diri muna. Unang marisap onom jom. Unang marisap 12 jom. Dak dok. Stop sama sekali, silakan aja. Sarupa mak dok na minumi. Silakan bagi yang minum. Aku sama. Aku juga penggemar tua, penggemar bir. Alaikum boto odo mangorong. Bagaimana kita bisa khotbah? Berdiri di mimbar, kita khotbah tentang disiplin, kita khotbah tentang penguasaan diri. Apalagi di depan anak-anak, di depan remaja, sementara kita sendiri dilihatnya. Gak bisa menahan diri kita. Gak bisa kita perintah diri kita. Buah mah kita mamareta halak nasi garu diri tasan diri dan boita pareta. Hiduplah sehat dan seimbang. Dan menurut kami secara khusus sebagai pengkhotbah, kita punya 2 tanggung jawab yang sangat besar. Pertama huria, yang kedua keluarga. Dan gak ada satupun yang bisa dikorbankan. Kita tidak bisa korbankan keluarga dengan alasan pelayanan kuria. Dan kita tidak bisa korbankan kuria dengan alasan keluarga. Duaca ikon tahokop. Molo badal anak tai tinggal kelas dan mungkin tado imadah ala pelayanan. Molo sega rumah tangga tak dan mungkin tasalahon kuria imadah ala nirocok niulaon. Gak bisa. Apalagi anak-anak itu nggak pernah dimintanya dia menjadi anak guru kuliah, nggak pernah dimintanya itu dia anak pendeta. Jadi kalau sampai nggak ada waktu kita kepada anak-anak, mungkin, dalam mamba ini kan nang narosat diri, nah happy do kita do inata do ngiro mapar buena dan lagi, ya tanggung jawab mah. Dan menurut saya ada ekstrim di HKBP, ada ekstrim.
Ekstrim yang pertama, pendeta, guru yang mengutamakan pelayanan, kemudian dikorbankannya keluarganya. Tang setongi. Tapi ada juga ekstrim yang satu lagi, holan keluarga noma diurus ibana, ditelantar honi mana mahuria. Ganuk tokin may mana permisi. Sadarion mate layena, marsuguk mate upungna, lusa mate tulang ni tulangna, terus masuknya. Dua-dua nggak bisa. Sebagai pengkhotbah kita harus bisa menyeimbangkan pelayanan dengan keluarga. Sebagai parjamita, pengkhotbah kita harus bisa menyeimbangkan antara fisik dan psikis, jasmani dan rohani. Sebagai pengkhotbah kita harus bisa menyeimbangkan antara kehidupan kita, bekerja, berhobi, bermain, maradat, marhuria, dan berdoa. Yang ketujuh, terakhir, jadilah dirimu sendiri, namun versi yang terbaik dari dirimu. Unang tiru parjamitan asing, unang tiru proses mengatur manurung, dan tar tiru kita Imana masonari parjamitan na paling viral di Indonesia. Dan mungkin aku manirui. Ingat mah kisah nih si Dauti. Tiki dipinjami mana podang ni si Goliat dan tarangkak sa podangi. Berhasil di mana-mana luhon si Goliat dung dipakai mana do senjata nasa diri. Ima abbalangi. Kita pesongoni sebagai parjamita. Nggak usah contoh kita berkhotbah dengan diri kita sendiri. Apa adanya. Nggak usah kita roba-roba suara kita. Kira suara nih suruh-suruan. Nah, anong nih dipabongor-bongor. Anong dipatimbu marlingit-lingit songoni dah anong nih. Jalu nang songgagi ruasi. Ngelujai. Loja ruasi dari Senin Sabtu. Saat hari Minggu tong dilagai hamu sen langkatan. Tapi nomor badai dua hamu do inata. Gimana pada bosan? Iya kan? Hati-hati. Tidak berlaku mutlak. Hati-hati. Au boido hubedahon dia jamita na di parade dokok jamita na sopinarade. Umumna dang sude. Umumna jamita na sopinarade timbudui suarai. Merlingit di, merapi-api di. Memang dang sude jamita na merapi-api dang pinarade. Tapi sebagian besar khotbah yang berapi-api itu dang di parade. Jaladang dihayati. Autor, ubereng muse bohina kan. Kurang pas. Hati-hati mengenal. Karena khotbah yang dihayati, khotbah yang dijiwai itu biasanya nadanya lebih rendah. Selalu ada jeda dan selalu mata menatap kepada orang ini. Jadi kalau ada parjamita hamu mana ngau, marjamita holan dibereng tu jolo, ale terus suarai timbo, marlingi-lingi, sudi hera terbakar sadiri mana, umum nana kurang pangaradio di. Nah sibuk di maradat manang marhua, manang minum tolu bokori hari Sabtu nih. Ini dong, tiga tekoi. Aha mana masa molo diulah kita sada saat tupitui. Hidup dalam Alkitab, hidup dalam khotbah sendiri, hidup riang gembira, hidup penuh kasih, hidup dengan sejumlah prinsip yang dijunjung, hidup sehat dan seimbang, dan hidup jadi diri sendiri. Disima kita, tuduma kita, memang parjamita. Betul-betul kita pengkhotbah yang punya integritas itu. Kita berkhotbah dari totalitas hidup kita. Kita berkhotbah dak yang bisa tabi sempamangata. Tapi kita berkhotbah dari totalitas hidup kita. Semua gestur kita, gestur bahasa tubuh, semua air muka kita, semua nada suara kita mencerminkan khotbah kita. Untuk ini saya berani satu kasih contoh. Molo rotamu tujabu tikidak danak kita adong di sini 3 toples kue Roma omakta mandok buat ma dang berani ta buat ala buat ala hatana mandok buat ale si malolongna matana mandok unang songoni do parjamita nasok sinkron
Jadi kalau kita khotbah tidak sesuai dengan penjiwaan kita, bertentangan sinyal itu. Mulut kita mengatakan kasih, mata kita mengatakan kebencian. Mata kita mengatakan egoisme. Gaya tubuh kita, cara berdiri kita mengatakan keraguan-raguan. Suara kita mengatakan yang lain nadanya. Nah, karena itu supaya tidak capek-capek, mari kita bikin yang 7 hal itu memang menyatu dalam diri kita. Sehingga apapun yang kita katakan, orang mengatakan, "Baido, memang ido mana? Ido mana? Tak kalau dilanggatan, memang turun pe mana siang langgatan, memang songon ido. Ido diulai mana? Ido dihayati mana?" Nah, saya sampai berhenti di sini dulu. Mungkin kita bisa diskusi sebelum kita masuk ke dalam yang sesi yang kedua. Silakan.